keberhasilan itu terjadi karena keseimbangan antara usaha dan gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwe rajamu, jamu pisan gedong dewa. Suwe atau ketemu pisan kulon gelo. Jawab salam rada rasa-rasen, ya dah? Ya? Ya. Yang strong. Apa? Strong. Yang strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mikir, jangan lendet nyetrum ngantuk ya. Lendet nyetrum. Masalah utang nggak usah dibahas di sini. Ya. Sekarang kita fokus masalah utang, anggaplah nggak punya utang, selesai sudah. Ya, anggaplah berarti itu ya. Tapi rapat dipikir ya. Paham? Dan jangan lendet karena lendet nyetrum yang lain ngantuk. Paham? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat kepada seluruh santri saya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yaitu dari kloter pertama, yaitu yang tidak paham alif ba sampai ya, yaitu kita tembus dengan izin Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 30 pertemuan kita sudah bisa membaca Al-Qur'an dan membaca dengan benar dan tahu alasan membaca itu. Ya, dan pada malam hari ini adalah pelulusan 1 2 3 4 ya. Ini yang 4 yang apa? Yang satu masih dalam proses penyelesaian ya. Yang satu masih dalam proses penyelesaian, walaupun yang hadir pada malam hari ini itu ada yang tidak hadir karena ada beberapa kepentingan, tapi tidak mengurangi daripada hikmah kita bersama ya. Masih punya semangat? Masih punya semangat? Masih. What are your name? My tell me? Nggak mungkin. What are you? My name? My name is Abdullah. Kalau saya Pak Guru tanya, what are you? Apa? Siapa yang bisa bahasa Inggris? What are your name? What are your name? Siapakah nama Anda semua? My name is Khairul. My name is Khairul Am. Kasih aplaus very very. Yang penting nanti semangat dulu baru nanti materi, Pak. Kalau sudah semangat, materi masuk. Tapi kalau aras-arasan materinya enggak masuk. Paham ya? Ahlan wa sahlan bika ya tilmid. Ahlan wa sahlan bika ya tilmid. Ya Ustaz. Ahlan wa sahlan bika ya Ustaz. Yuk sama-sama. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Guru Anda senang bertemu dengan Anda jawabnya apa? Saya juga senang bertemu dengan guru saya, gitu loh, ya. Ahlan wa sahlan bika ya tilmid. Itu baru strong ya. I love you too. I love you too ya. Pada kesempatan malam hari ini memang pertemuan kita kumpulkan semua dari kloter pertama sampai keempat ini, walau yang lain kita masih proses penyelesaian dari yang ada di SP5 di Sutegur. Pada malam hari ini akan saya terangkan yaitu materi yang sangat penting, dan ini merupakan bekal untuk para murid-murid semua, yaitu tentang my dream. Apa? My dream. Apa artinya my dream? Impian saya. Ini akan saya bahas, yaitu pelajaran my dream untuk pembekalan. My dream itu berarti impian saya. Ya. Di setiap kita harus punya impian. Impian. Contoh, ya, Haji Nurani impiannya apa? Impiannya
Impian saya. Ya. Menjadi orang kaya, Pak. Jadi orang kaya. Orang kaya yang beriman, kan gitu. Ya. Kalau sudah ada sendi agama, orang kaya pasti beriman, kan gitu. Gitu? Ya. Haji Rizwan apa impiannya? Ya enggak apa-apa, relax aja kita. Relax. Haji Rizwan impiannya apa? Naik haji, kaya. Naik haji kaya. Iya. Naik haji sendiri apa menghajikan yang lain juga? Mengajikan orang tua, istri, anak-anak. Semuanya ya? Iya. Kaya bos, berikut. Haji Endro, impian besarnya apa? Bisa berguna bagi agama dan negara. Amin, Kaya bos, berikut. Haji Firman impiannya? Sukses dunia akhirat, Pak. Sukses dunia akhirat, simpel. Very Full. full. Ya. Haji Ongki. Miliarder, Pak. Haji Ongki miliarder, Kaya bos, berikut. Haji Ferry belum tadi. Apa impiannya? Dia orang kaya. Jadi orang kaya. Tapi beriman dan berkah ya. Itu adalah apa? Contoh daripada my dream. My dream itu saya gambarkan seperti ini, ya. Saya gambarkan seperti ini. Ini perhatikan. Ini perhatikan, ya. Saya gambar seperti ini biar enak memahami nanti, ya. Ya. Nah, gambarnya kayak gini aja ya. Seperti contoh aja. Ini aja, saya gambarkan seperti ini ya. Pahami? Dari gambar yang saya gambar, ini adalah contoh sederhana saja. Saya gambar pohon alpukat. Pohon alpukat ya. Itu pohon. Iya. Pak Guru sedang menggambar pohon alpukat. Di sini sebenarnya ketika kita melihat gambar ini, tentu nanti akan kembali kepada kita. Ketika kita melihat gambar ini, maka nanti akan kembali kepada diri kita. Apakah itu dan bagaimana akan saya kupas tuntas pada malam hari ini. Pulang jam 4 pagi, nggak apa-apa kan? Siap? Siap. Biasa, kita pulang itu jam 2, jam 3 biasa ya. Karena pelajaran luar biasa. Saya pulang kadang adem jam 2, setengah 3 biasa ya. Kadang subuh. Kadang subuh ya. Di tempat apa pelajaran terakhir kemarin di tempat Mas Hendro, dari masuk saya jam setengah 9, selesai 04.07. 04.07 baru selesai ya, dan itu bukan hoax, nyata ya. Yang saya gambarkan tentang gambar alpukat ini, jadi wajah TK ya, gambar alpukat ya. Nggak apa-apa ya, teman kawan-kawan ya. Dari gambar ini bisa kita simpulkan, di dalam gambar ini tentu ada batang ya. Kalau sekarang itu stek ya, kalau dulu nggak ada stek, itu merupakan benih. Kalau sekarang bisa disetek ya tak? Nah, intinya berawalnya kan dari benih batang itu. Kemudian di sini ada yang namanya akar kan? Iya kan? Ya. Apa namanya? Akar. Dan di sini ada simpanan air. Ada simpanan air. Dan di sini ada namanya buah. Ada namanya buah ya. Terus di sini ada namanya matahari. Ya. Jadi ada beberapa aspek di dalam satu pohon alpukat ini. Maka akan saya gambarkan satu persatu dan itu nanti kembali kepada kita dan bagaimana cara kita menyikapi itu. Ya. Bagaimana cara kita menyikapi itu. Yang pertama adalah benih ataupun batang ataupun setek lah, pokoknya urusan yang menunggu. Ya. Ini berarti apa? Ini akan saya jelaskan satu persatu. Dari akar, dari benih, dari buah, ya, dari matahari, termasuk daun dan lain sebagainya. Di sini yang namanya apa? Akar, ya. Akar ini tentu sebelum menanam ada namanya tanah. Ada media namanya tanah. Tanah itu sama halnya dengan otak. Halnya dengan Pak Guru ngomong otak nggak kasar kan? Karena memang seperti itu. Otak itu hanya garis miringnya IQ.
Tapi kalau kita ngomong EQ ini apa Pak kan gitu. EQ ini kayak apa? Butin diparut terus dulu di gula terus dibunter-bunter digoreng itu jenis EQ. Itu malah tidak mudeng ya. Kalau kita bicara otak kita sudah nyambung. Tanah itu sama halnya dengan otak. Kemudian benih ya, benih. Terus di situ ada akar ya, ada air. Air yaitu sama halnya dengan kegigihan. Air itu sama dengan halnya dengan kegigihan kita. Kemudian akar itu semakin besar ya. Pohon yang ditanam dari kecil semakin besar akarnya semakin kuat. Maka ketika ada akar di situ timbul namanya kreatif. Orang baru berpikir, oh iya, akhirnya dia timbul pikiran, oh saya harus apa? Saya cita-cita saya jadi triliuner ya. Kalau Pak Guru triliuner ya. Triliuner. Ya, ada yang misalkan miliarder, triliuner gitu ya. Itu terserah. Tapi intinya yang saya sampaikan di sini, mau triliuner, mau miliarder, mau apapun yang penting apa? Kita diberikan ilmu dan harta yang berlimpah ruah yang barokah, manfaat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Buat murid-murid semua. Nah, ketika seperti itu tentu ada namanya sinar matahari. Sinar matahari itu apa? Sinar matahari itu adalah perasaan. Ya. Karena dia dengan adanya sinar matahari tadi merasakan semua pohon ini bisa tumbuh seperti ini, bisa segar seperti ini, bisa berbuah ini juga lantaran daripada sinar matahari. Lek orang nek sinar matahari nandur nang isor ruwet ya rada bungkeh. Berarti apa? Matahari itu sangat sentral untuk bisa lantaran menumbuhkan daripada pohon alpukat ini dan semua pohon-pohon yang lain ini saya gambarkan alpukat aja. Nah, kemudian buah, apa yang dimaksud dengan buah? Buah adalah realita. Tahu realita? Realita itu ya kenyataan. Jadi apa yang kita kerjakan, ya, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, berarti dengan kegigihan. Ya. Kita di situ ada air, ada akar, ada tanah, ada buah, ada matahari, ada benih ataupun ada setek dan lain sebagainya tadi. Setelah di situ semuanya terkombinasi menjadi satu. Yaitu ada kegigihan ya, ada kegigihan. Coba diambilin di tas coba, Pak Habib ambilin ada. Spidol di sebelah sana. Di sebelah ini. Nah. Ini spidolnya kok habis. Ada. Coba ada yang bawa. Boleh itu enggak itu? Yang baru ada Pak. Enggak ada Pak. Ya. Dari yang saya sampaikan ini, dari kegigihan, ya, kita hidup ini ya harus gigih. Kita hidup harus gigih. Karena misal, my dream-nya misalkan miliarder ya. Miliarder. Misalkan miliarder. Ya ini kita jangan putus asa. Langkah itu tentu dari pertama, kedua, ketiga ya. Yang penting sabar dan menjalani proses. Jadi pengen punya cita-cita mikir tunggu aja hati-hati. Tidak akan terbukti. Kita pengen bisa baca Al-Qur'an. Saya pengen bisa baca Al-Qur'an, Pak. Kayak mangkat orang mangkat. Kancane mangkat orang mangkat. Akhirnya alasan ya gak iso. Samanya kembali kepada pohon ini. Artinya sebenarnya pohon ini itu sebenarnya kita sudah tahu. Ketika kita melihat pohon kelapa, kita melihat pohon karet, kita melihat pohon singkong, kita sudah tahu. Ya. Tapi ikrok dan unggur kita yang belum nyentuh, nggak sampai berpikir kepada diri kita, kembali kepada kita. Kalau saya melihat pohon, saya bisa sukses, nggak pernah, ya kan? Singkongnya jos, 8 bulan, gede-gede, gerung kita, gitu? Ya. Alpukat buah dia 3 tahun sudah berbuah, kayak jeneng aligator, ya, kayak jeneng mentega, gur ngono tok. Sekilo 20.000 gur ngono tok. Ya. Duren panturane duren sing tunjang 3, buaya ngerti sik tenan. Ya gur ngono tok.
tidak pernah kembali kepada kita tidak pernah membaca pohon itu. Sebenarnya ketika kita membaca pohon itu kita bisa sukses, gitu. Ada kegigihan, otak kita berjalan dengan menggunakan otak kanan seperti yang sudah saya ajarkan. Kita menggunakan dengan otak kanan. Kemudian ketika otak kita fungsikan, ya kita kreatif. Arah kita menuju sukses itu arahnya kemana? Pengen miliarder, ya butuh kerja keras. Saya harus sukses. Apapun peluang ambil, peluang ambil. Ya, ada kesempatan dia diambil. Itu yang pertama. Kemudian ketika seperti itu gigih, artinya misalnya borong bangkrut, gitu, bisa leren, ya tak jadi. Kalau borong bangkrutnya dari borong terus ojo sampai kue leren nek orang sukses. Berarti ilmu borong kamu ketemu. Borong bisa video bangkrut leren, ya ora jadi. Dipelajari terus teko karo sing wis sukses, bisa tanya sama Haji Firman, tanya Haji Rizwan, tanya Hisabu, tanya yang pakar-pakar borong, ya. Tanya gimana caranya borongin, nah ketemu. Nah setelah ketemu baru mulai berjalan. Tapi kalau kita ego, kita gagal, kita nggak bisa, nggak pernah nanya sama yang sukses, ya amburadul. Yang terjadi apa? Acakadul, ya. Bangkrut di ambang pintu. Contoh mau tanya tentang perdagangan sama apa Haji Indro misalkan, tanya gimana gini seperti ini, ya tanya karena kita nggak bisa, ya. Tanya ilmu pertukangan sama Pak Haji Supar, ya. Tanya mau apa wawancara Haji Ongki, tanya masalah kameramen Haji Denny, gitu. Tanya korit Ustadz Habib, tanya caranya pembawa acara Ustadz Sodri, ya semua selesai. Fasal ala dzikri in kuntum la ta'la. Kalau kita nggak bisa, kita jangan merasa bisa. Aku sih soal ekonomi kecil aku, malas aku belajar. Nah, cerai saya orang nambah yang ini, ya. Orang pernah nambah. Ya Pak Guru aja terus masuk belajar. Pak Guru aja masih terus belajar. Apalagi juga harus belajar. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya ketika sampeyan itu menanam pohon alpukat di saat kemarau, supaya itu tidak ungkrik-ungkrik, biar tumbuh segar, disiram nggak? Disiram itu namanya kegigihan. Tak sirame lah, tumbuhannya tak sirame ben api. Berarti kita membutuhkan kemampuan, membutuhkan strong, membutuhkan kegigihan untuk keberhasilan apa yang kita cita-cita katakan. Biasa yang namanya cita-cita miliarder misalkan apa, ya awal nggak apa-apa, gelak dong, gitu. Wih, miliarder kok, gaweannya kok tukang ngampas minyak, ini adalah pembuka kan gitu toh. Yang penting apapun pekerjaan itu kita jalani dan penuh dengan kesemangatan. Yang penting my dream itu kan apa ending, ya, my dream itu finalnya kan gitu. Finalnya apa? Miliarder, finalnya apa? Jutawan misalkan. Finalnya apa? Misalkan triliuner, ya itu jalannya aja. Tapi harus apa? Tetap semangat dan dekati orang-orang yang sukses. Bukan berarti orang yang nggak sukses nggak boleh ditemani, nggak boleh, nggak seperti itu. Orang-orang sukses itu didekati. Kalau saya mendekati orang sukses, pasti ada satu ilmu yang dipetik. Orang sukses itu pasti nggak males. Wih mesti, ya. Kancane turu ngorok menjadi kerja. Ya, kalau dia itu kan bidangnya di dunia pertanian. Kalau bidangnya di dunia perdagangan, kancane turu mikir, opo yo? Biar carane ben aku sukses apa aset saya bertambah, mesti buka buku, tulis-tulis utawa nyekel kalkulator notal. Wis pokoke ngono, ben biar apa ada apa acaranya dia untuk main biar bisa sukses. Ya. Ketika kembali kepada kita, ketika kegigihan kreatif, otak kita berjalan untuk menunjukkan arah kepada impian kita dan apa betul-betul dengan menggunakan perasaan, maka rumus di dalam ilmu fisika, ya, rumus di dalam ilmu fisika apa? Keberhasilan itu terjadi karena keseimbangan antara usaha dan gaya. Gitu? Keseimbangan antara usaha dan gaya. Orang kok gaya ngono wae karaoke enggak ngono. Gaya kabine wapi masuk ya gaya-gaya ini nggo sepatu wapi enggak utuhi. Gaya di dalam ilmu fisika adalah tarikan atau dorongan disebut gaya.
Nah, usaha, keseimbangan usaha, ya kita bikin channel, borong misalnya, ya, terus golek lahan misalnya, nandur Pulau Hijau, ini kan channel-channel ini, usaha-usaha. Yang artinya nanti itu kembali kepada kita. Kita pasang paralon dulu. Paralon itu dari SP5 dipasang paralon ke sini supaya nanti apa? Airnya masuk ke sini, ya kan? Dari sumber air mata air sana dipasang paralon. Kalau paralon itu jarak dari sumber itu jarak tempuhnya 5 kilo, satu hari kita masang paralon misalkan dapat 8 meter, telaten nih, pasang paralon. Pada saatnya sampai turun ngorok-ngorok banyu teko dhewe. Kan begitu. Ya. Ini sudah ada contoh, banyak contoh sekali. Alhamdulillah di suku kita, suku Terang Agung, ya. Sudah ada banyak contoh. Suku Terang Mandiri banyak ada contoh, dan di desa lain dari SP5 juga ada banyak contoh. Di sini sudah ada contoh orang-orang sukses yang kita lihat pada saat ini, ya. Seperti Haji Firman, Haji Indro, Haji Rizwan, Haji Sakul, semuanya sukses yang ada di sini kan semua sukses, ya. Ini tentu belajar dari kegigihan. Dan ketika sampai pengen sukses, coba ketika Anda lihat apapun coba dilihat, ya. Dilihat. Iqra wa undur, Iqra undur. Ketika sampai keluar dari rumah, apa yang saya baca dari apa yang saya lihat. Kalau Pak Guru berjalan itu pakai motor kayak gitu. Apa yang saya baca dari apa yang saya lihat. Apa yang saya baca dari apa yang saya lihat. Akhirnya ketemu. Oh, aku butuh duit tanduran singkong 200 hektar misal. Aku 2 hektar singkong wong mosok aku 200 hektar gak duit misale. Nah, akhirnya apa? Langkah demi langkah tempuh. Enak singkong seprapat jiko. Itu duitnya ke seprapat. Ojo gengsi. Enak singkong wong adol sewan setengah duit 1 juta. Wah, gak iso aku gak tak tuku. Kalau ora iso bareng-bareng ngejak kancane, ayo nyewa lahannya itu disewa 2 juta. Aku perlu duit berapa? 700. Berarti wong telu. Jiko wae. Dijiko, ya. Dijiko. Nah, ketika seperti itu maka sukses akan terjadi pada diri kita. Ini tentang my dream. Intinya apa? My dream itu harus betul-betul masuk dalam keyakinan kita. Ketika my dream ini bisa diarahkan kemana-mana, bisa diarahkan ke mana-mana. Mau diarahkan ke ilmu ekonomi bisa, mau diarahkan ilmu agama bisa, ilmu apapun bisa. Tapi pada pertemuan setelah saya bahas tentang my dream ini akan saya tanamkan. Tahu tanamkan? Tahu belum? Kayak corong gendong ini ditanak nih. Ditanak ini berarti di ben mateng, ya. Ben matengnya gimana? Ben matengnya tak kasih penambahan tentang pelajaran tauhid, ya, tentang pelajaran tauhid. Karena ketika Anda sukses, ya, ini sukses sesuai dengan medin tadi udah sukses, teman semuanya sudah sukses, jadi miliarder semua jadi, ya, semuanya jadi miliarder. Kasih aplaus, very good. Ketika sampai semua sudah menjadi miliarder semua, tentu kalau logonya itu punya iman, miliarder yang beriman, ya, iya, petani-petani beriman, pedagang-pedagang beriman, guru-guru beriman, kepala sekolah beriman, tapi ya sugih, ya, sugih ilmu, sugih harta, berlimpah ruah, barokah, manfaat dunia akhirat, itu memangnya dicari. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan muslim itu harus kuat, ya, muslim harus kuat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terus apa lagi? Ya kita mau apapun itu, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Mau bikin TPA butuh uang. Mau bikin masjid butuh uang. Nah, itu semuanya. Kalau kita sukses, TPA nggak lama selesai, ya. Dan pada saat ini kita masih bikin TPA, dan TPA kita harus jadi. TPA kita harus jadi, yakin jadi, dan pasti jadi. Kasih itu. Kalau kita semangat seperti ini, ya pasti jadi. Kenapa? TPA itu hanya menelan biaya kurang lebih berapa? 50 juta. Kok takkan nggak jadi ngisi pelatih?
Ya, kita ngisin-ngisini dan itu yakin saya, pasti yakin jadi kok. Kenapa? Karena kita yang ada di sini semuanya itu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pimpinan, dan alhamdulillah kita yang ada di sini semua sadar. Ya, kita semua yang ada di sini masyarakatnya baik-baik dan penuh kesadaran, dan alhamdulillah pasti itu terjadi atas doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau sampai sudah jadi orang yang sukses, sampai sudah punya mobil, ya, ini takdir ya, supaya nanti hati ini saya pelajari pada pertemuan ini, saya kasih pelajaran tentang bab hati ya. Sampai sudah punya motor bagus, motor KLX bagus, motor Beat bagus, punya mobil pribadi bagus, ya, punya mobil truk bagus, pokoknya sampai semuanya sudah tercukupi. Anda jangan silau. Anda jangan silau dengan harta Anda. Ini kerja ini. Cara memahami kerja ini, gitu. Enggak keliru. Gue lagi enggak ditanak nih karo tarik keliru. Ketika saya menjual mobil, becek gue lah. Becek gue kalau kudune parkirnya kudune nang ngarepan anu tamu. Ben ketok lek mobil api. Lek parkir rada adoh, wah gokil lah. Kudune parkirnya kudu cedek karo ruang tamu. Ben begitu medhuk ketok iki mobilku sing anyar. Gitu. Ketika seperti itu, hatinya seperti itu, maka kotor. Hatinya kotor, ya. Hatinya kok kotor. Dan terus ketika sampean yang nggak punya mobil, di luaran lah, di sini semuanya sukses, ya. Ketika orang itu nggak punya apa-apa, arep becek ini nggo motor gawir, mangkate mau bareng karo kancan, mangkate duwise, motornya ditekeni nang pojokan, motornya ditekeni nang pojokan. Orang yang silau dengan harta benda dan orang yang minder dengan harta benda, ini sama-sama salah. Angel ya. Wong kuwi minder. Dia omahku elek minder. Kancane teko enggak kowe enak, piye yo. Anjungan teko kowe omahku bae. Minder pokoknya enggak strong. Pokoknya pesimis. Ya. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Yang seperti itu enggak boleh. Kok sampean arep bertamu ngene Haji Rizwan, gitu. Wah, enggak penak ngene Pak Haji Rizwan bertamu, omahe apik, mobil pribadi. Isin enggak, jadi enggak sida marorono. Ya ini malah dosa. Kenapa? Ketika Anda silau dengan harta orang lain, mengalahkan silau Anda kepada Allah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati sampean itu kotor. Hati sampean kok kotor. Sampean sering kan nyuci mobil, Haji Firman? Sering kan? Haji Indra sering nyuci mobil? Haji Firman sering nyuci motor? Haji Rizwan sering nyuci mobil? Haji Subar sering nyuci mobil? Cuci. Semuanya mobil itu dicuci, motor itu dicuci, pakaian dicuci, ya, biar bersih. Tapi pernahkah Anda mencuci hati Anda? Ini pelajaran mencuci hati ya, mencuci hati. Walau saya sendiri juga proses dalam pembelajaran sama, ya, manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita tidak pernah menuju kepada kesempurnaan, contoh sempurna misal hasilnya 9. Kok kita tidak pernah belajar menuju kesempurnaan, kok ya ora oleh nilai belas. Paling nilainya 0, ber 0, 0 meneh. Ketika kita belajar menuju kesempurnaan, maka yang terjadi minimal kita mendapatkan nilai 7 dari angka kesempurnaan, ini sudah luar biasa. Sampean punya baju, kalau dimasukkan di lemari, kalau baju telesan kira-kira gimana? Dibuang orang? Dibuang enggak? Kok baju telesan bar borong singkong, bar muat singkong, moro-moro didekeni lemari sing apik, kira-kira dibuang apa disisihkan? Bisa dibuang, bisa disisihkan. Yang penting digeser dari situ. Karena apa? Karena pakaian itu kotor. Bahkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah ilmu kita, bukan masalah amal kita, ya. Bukan masalah ibadah kita, aku ibadahnya anggar bengi gak tahu turu, ya. Wiritanku ping 1000 sedina, gitu.
Tapi orang yang selamat itu adalah bikol bin salim, yang hatinya itu suci, ya, hatinya